Upaya pemerintah Indonesia memastikan pengiriman tim delegasi melobi tarif impor dan tarif resiprokal Amerika Serikat berdampak positif pada IHSG. Namun kalangan pengusaha masih mengkhawatirkan perang dagang Amerika versus Tiongkok yang ditandai dengan perang tarif impor akan berdampak negatif. Republik Indonesia tiba di tempat Pemerintah Indonesia akan menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah Amerika Serikat membahas tarif impor atau tarif resiprokal. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Senin siang di Jakarta. Airlangga mengatakan Indonesia akan mengirim delegasi tingkat tinggi pada 16 April 2025 ke Washington DC untuk melobi langsung pemerintah Amerika untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia akan mengutus tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Tim yang diutus Presiden Prabowo Subianto ini terdiri atas sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namanya negosiasi rahasia. Maksudnya yang dikejar itu pengen dienolin tarifnya kah atau gimana? Nanti kita akan, karena itu banyak, ada tarif, ada PPN, ada non-tarif barrier. Jadi itu menjadi bagian dari negosiasi. Kepastian pengiriman tim delegasi Indonesia ke AS menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi menguatnya indeks harga saham gabungan atau IHSG Bursa Efek Indonesia atau BEI pada Selasa pagi. IHSG menguat 75,82 poin atau 1,19% ke posisi 6.444,34 saat dibuka Selasa pagi. Walaupun IHSG menguat, tapi kalangan pengusaha yang bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo tetap mengkhawatirkan perang dagang AS versus Tiongkok. APindo mengkhawatirkan jika Tiongkok tidak ekspor ke AS, maka barang-barang produk Tiongkok akan beralih ke negara lain, termasuk membanjiri Indonesia. Yang kita khawatirkan adalah dampak perang dagang China dengan Amerika. Kalau asumsi saya China bea masuk ke Amerika naik menjadi 124%, sementara negara-negara lain dibebaskan, tentunya perdagangan China dengan Amerika itu kan cukup besar. Yang kita khawatir adalah mengganggu logistik, sehingga keseimbangan ketersediaan kontainer akan terganggu. Ya, misalnya China tidak ekspor ke Amerika, otomatis di Amerika akan kosong kontainer itu, dan ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan kontainer secara global. Nah, ini pernah kejadian pada saat COVID, di mana pada saat COVID dulu beberapa kontainer terhambat di satu negara, sehingga negara lain akan kekosongan. Itu akan menyebabkan waktu itu biaya logistik naik luar biasa ke negara-negara Amerika Latin, bahkan sampai 3-4 kali lipat. Nah, ini yang kita tidak berharap itu ya. Kemudian yang kedua, kalau dari China tidak bisa ekspor ke Amerika, otomatis produksi mereka akan menumpuk stoknya. Dan kita khawatir akan meluber atau merembes masuk ke negara-negara tujuan lain termasuk ke Indonesia. Perjalanan tim delegasi Indonesia ke AS memanfaatkan keputusan Presiden AS Donald Trump yang memberi waktu penundaan 90 hari untuk negosiasi tarif perdagangan kepada 75 negara termasuk Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.